Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Namun kita awali dulu dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu, terpujilah nama-Mu. Di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi kami pagi ini, Tuhan izinkan kami boleh bangun untuk boleh melihat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Pagi ini sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku, pagi ini kita boleh membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yakni Kitab Yohanes 4 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pertama kali membuat mujizat itu adalah di pesta Kana. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, ini menjadi yang pertama sekali yang membuat orang menjadi terkagum kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Nah, ketika Tuhan Yesus kembali ke Kana dari Galilea, dia bertemu dengan seorang pegawai istana yang berada di Galilea tersebut, yang berada di Kana. Nah, kemudian ia datang kepada Tuhan Yesus bahwa supaya ia datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menjawab, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Nah, karena mereka sudah pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yakni mengubah air menjadi anggur. Nah, ini yang menyebabkan dia datang lagi kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa menyembuhkan anaknya. Tetapi pegawai istana itu berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Nah, dia takut, saudaraku, karena memang kalau kita dalam keadaan darurat, kita dalam keadaan sakit, tentunya kita akan panik. Kita akan berusaha mencari perlindungan, kita berusaha mencari pertolongan supaya bisa dipulihkan apa yang menjadi kesesakan hati kita. Tentu kita akan mencari. Kalau sekarang barangkali orang akan lari kepada dokter, apapun dokternya, apakah dia harus spesialis atau mungkin kalau darurat mungkin ke dokter manapun kita akan lari supaya anak yang kita kasihi bisa dipulihkan dan disembuhkan. Nah, di sini ternyata pegawai istana ini tadi dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia mendengar berita bahwa Tuhan Yesus datang dari Galilea kembali ke Kana, maka dia mendatanginya. Dia bermohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Perkataan Tuhan Yesus tidak menyinggung perasaannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan, kalau tidak ada melihat mujizat, kamu tidak percaya. Tapi dia bermohon juga supaya Tuhan datang sebelum anaknya mati. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa anakmu hidup, dia percaya, saudaraku. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya
akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Nah, ini dia bukti bahwa ketika Tuhan berkata bahwa apapun yang diucapkannya itu digenapi dan terjadi. Oleh karena itu si pegawai istana tadi pergi dan dia percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu kepada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudaraku, memang sering sekali banyak cara Tuhan untuk membawa kita datang kepadanya supaya semua seisi rumah kita percaya. Kadang kita merasa bahwa hidup ini terlalu berat, beban yang kita hadapi, kesesakan, kesedihan, penderitaan, ya banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini membuat kita kadang tidak sanggup melalui kehidupan ini. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, Dia mau menolong kita semuanya. Bahkan dengan melalui sakit penyakit, saudaraku, kita merasa kenapa seperti ini Tuhan. Tapi ternyata ada rencana Tuhan yang baik selalu bagi kita, bahwa segala rancangannya tidak pernah menimbulkan kecelakaan, tetapi selalu memberikan damai sejahtera, sukacita, dan hari depan yang penuh harapan. Itu sudah difirmankannya di dalam firman Tuhan sendiri, bahwa Dia tidak pernah mau ada rencananya untuk membuat manusia menderita, tetapi sering sekali diizinkan seperti itu supaya orang kembali kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Ya, oleh karena itu saudaraku, seperti seorang pegawai istana ini tadi, awalnya mungkin dia masih ragu dengan kekuatan atau kuasa Tuhan Yesus itu, tetapi ketika anaknya disembuhkan, maka ia percaya dan seisi rumahnya, keluarganya datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, sehingga mereka diselamatkan seisi rumahnya. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa satu orang percaya seisi rumahnya diselamatkan. Nah, ini saudaraku, jadi apapun masalah kita hari ini, apapun masalah Anda hari ini, mungkin ada sakit penyakit, ada kesusahan dalam ekonomi, ada kesesakan dalam usaha dan sebagainya. Dan mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia selalu memberi jalan keluar bagi kita supaya kita bisa merasakan kelegaan, kita bisa mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Percaya saja, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Percaya kepada firman-Nya, percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa kita, maka kita akan dimenangkan, kita diselamatkan di dalam kasih-Nya. Demikian saudaraku firman yang Tuhan boleh kita renungkan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan boleh menunjukkan kuasa-Mu melalui perkataan-Mu saja pun. Anak pegawai istana itu disembuhkan karena ayahnya juga percaya, walaupun dia sebelumnya mungkin ragu karena mujizat yang pernah Tuhan beri di Kana yang membuat dia datang kepadamu. Tetapi ketika Tuhan berkata, "Pergilah anakmu hidup," dia percaya, maka seisi rumahnya pun dibawanya percaya kepada Tuhan, karena mereka boleh melihat betapa kuasa Tuhan melimpah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar dan pimpin kami juga untuk tetap taat, setiakan kebenaran-Mu, karena kami juga selalu ada kesesakan, ada beban berat, ada mohonan kami selalu kepadamu. Mungkin itu sakit penyakit, supaya kami juga boleh disembuhkan, karena kami percaya kuasa-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.